Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan membahas mengenai koperasi di Indonesia. Koperasi merupakan salah satu badan usaha, badan hukum usaha selain perseroan terbatas, CV, dan kalau badan hukum juga ada yayasan meskipun itu bukan badan usaha. Koperasi di Indonesia mempunyai prinsip, ciri, dan berbagai khas yang nanti akan kita diskusikan pada bagian selanjutnya. Insya Allah dengan melihat video ini Anda akan mengetahui gambaran umum perbedaan dan spesifikasi koperasi di antara badan hukum lainnya dan ciri khas yang ada di sana, sehingga diharapkan Anda dapat memahami apa itu koperasi, bahkan mungkin mendirikannya, menyusun organisasinya sebagai sebuah organisasi dan badan usaha yang menjadi antitesis dari kapitalisme. Karena kapitalisme itu adalah dominasi modal, sedangkan koperasi ini adalah dominasi orang dan pemerataan keadilan yang ada di sana. Untuk semangat dan adanya peran ideologi dalam perkembangan koperasi secara internasional, Anda bisa lihat video saya yang lain yang menjelaskan tentang aliran dan ideologi koperasi di dunia. Kita akan mulai pembahasannya satu demi satu. Kita akan mulai dengan membahas tentang definisi koperasi yang saya ambilkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setidaknya ada 3 undang-undang yang mengatur tentang koperasi ini dengan perubahannya, yaitu yang pertama Undang-Undang nomor 12 tahun 67, yang kedua Undang-Undang 25 tahun 92, dan yang ketiga di Undang-Undang nomor 17 tahun 2012. Undang-undang yang masih berlaku sampai saat ini adalah Undang-Undang 2592, karena undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan sehingga kembali kepada Undang-Undang nomor 25 tahun 92. Sedangkan Undang-Undang nomor 12 tahun 67 otomatis dengan terbitnya Undang-Undang nomor 25 tahun 92 sudah tidak berlaku lagi. Tapi dari proses perubahan ini akan terlihat makna koperasi dari waktu ke waktu di Indonesia. Yang pertama di Undang-Undang nomor 12 tahun 67, koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Nah, dari sini kelihatan bahwa koperasi pada masa lalu itu adalah lebih pada organisasi ekonomi tapi wataknya sosial. Sehingga kalau dilihat di sini tidak jelas statusnya apakah ini sebagai badan usaha atau sebagai organisasi sosial. Yang anggotanya adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, semangatnya koperasi yang masih tetap ada adalah sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Kemudian Undang-Undang nomor 25 tahun 92 yang saat ini masih berlaku, sehingga saya bold atau saya tebalkan hurufnya. Koperasi adalah badan usaha. Ini lebih jelas. Badan usaha statusnya adalah sebagai badan usaha sama dengan perseroan terbatas, PT, CV. Yang bedanya ini dengan nanti PT adalah beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Apa itu prinsip koperasi nanti akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaannya tetap ada, tetapi statusnya sebagai badan hukum itu lebih jelas dengan bagian dari gerakan ekonomi rakyat. Secara umum sama, tetapi perubahan definisi ini memperlihatkan adanya
pola perubahan dari waktu ke waktu. Di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 yang sampai saat ini sudah dibatalkan oleh MK dan tidak berlaku, koperasi adalah badan hukum. Ini lebih jelas sebagai badan hukum, artinya ini sama dengan orang, sama dengan badan-badan hukum yang lain, yayasan, PT yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi. Artinya koperasi, badan hukum koperasi ini adalah koperasi-koperasi yang bersama-sama membuat badan hukum dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha. Jadi disisihkan, dan ini di undang-undang ini dibatalkan oleh MK. Salah satunya adalah semangat perseroan terbatasnya di permodalan khususnya tampaknya lebih dominan. Kemungkinan besar itu yang kemudian menyebabkan undang-undang ini kemudian dicabut. Yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Pada pokok dan prinsipnya adalah tidak ada perbedaan spesifik, tetapi penegasan saja. Hanya kalau di awalnya di tahun 67 di undang-undang yang lama itu adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, kemudian ini badan usaha, dan akhirnya di Undang-Undang 17 ini adalah badan hukum. Tetapi prinsipnya ini adalah usaha bersama yang dibentuk oleh anggota dengan semangat asas kekeluargaan. Nanti tujuannya adalah untuk kesejahteraan anggotanya. Tujuan koperasi saya mencoba membaginya menjadi dua, tujuan mikro dan tujuan makro. Tujuan mikro adalah tujuan dengan lingkup yang lebih sempit pada koperasi itu sendiri, sedangkan tujuan makro adalah tujuan secara umum dan secara nasional, tidak spesifik hanya pada koperasi tertentu saja. Dan ini saya ambilkan dari tujuan yang dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Tujuan koperasi secara mikro adalah, dan secara umum koperasi itu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan anggotanya. Inilah yang membedakan koperasi dengan perseroan terbatas. Umpamanya kalau perseroan terbatas adalah tujuannya secara umum adalah mencari laba, keuntungan, dan keuntungan itu diperuntukkan bagi pendirinya, pemiliknya, yaitu adalah para pemegang saham. Pemegang saham adalah para pemodal. Sedangkan tujuan koperasi adalah bukan mencari laba, meskipun nanti salah satu indikator kesehatan koperasi adalah laba, tetapi namanya bukan laba, yaitu namanya adalah SHU, sisa hasil usaha. Kenapa bukan laba? Karena memang orientasinya bukan mencari laba, karena orientasinya tujuannya adalah kesejahteraan anggotanya. Dan secara makro tujuannya adalah selain mensejahterakan anggotanya secara spesifik, secara mikro, secara makro adalah memajukan kesejahteraan masyarakat secara umum. Karena kalau koperasi itu berkembang, pemerataannya akan lebih baik. Dan tujuan secara makro yang kedua adalah membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena di Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, perekonomian disusun atas usaha bersama. Usaha bersama yang paling cocok adalah koperasi, karena memang koperasi ini adalah usaha bersama, semangatnya adalah kebersamaan di antara anggotanya dan bukan usaha yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Koperasi dalam melaksanakan usahanya berpedoman pada prinsip umum dan prinsip pengembangan. Saya membagi dua sesuai di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 disebutkan prinsip koperasi ini 5 hal ini, sedangkan prinsip pengembangannya ada 2 itu. Untuk prinsip umumnya, secara umum koperasi di Indonesia keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Artinya tidak ada pemaksaan untuk menjadi anggota koperasi. Boleh mendaftar, boleh tidak.
dan bersifat terbuka, artinya tidak diperuntukkan untuk kalangan-kalangan tertentu kecuali memang ada spesifikasi khusus untuk keanggotaannya, seperti umumnya koperasi nelayan ya memang untuk nelayan gitu, terbuka bagi semua nelayan tapi tidak terbuka bagi semua orang. Yang kedua, prinsip kedua adalah pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, artinya pengelolaan dilaksanakan berdasarkan keinginan anggotanya, bukan berdasarkan keinginan pemegang modal simpanan terbesar atau pengurus atau pengawas. Kemudian pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Artinya SHU, sisa hasil usaha atau laba, itu diberikan secara adil sesuai dengan peran anggotanya. Perannya ini nanti dibagi dua secara umum ya, peran berdasarkan kontribusi peran modal, atau yang kedua peran berdasarkan partisipasi usaha. Semakin banyak dia umpamanya membeli di koperasi atau menjadi pemasok di koperasi atau menjualkan barangnya atau turut berproduksi, maka dia akan semakin besar sisa hasil usaha. Sehingga dengan formula-formula pembagian sisa hasil usaha yang diatur di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini bisa disusun nanti besarnya sesuai dengan masing-masing jasa partisipasi anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Artinya bukan berarti orang yang punya modal besar itu akan mendapatkan balas jasa yang besar atau keuntungan yang besar. Dan keuntungan ini kalau di undang-undang ini dibatasi pada suku bunga yang sifatnya normal, tapi ini tidak mungkin diberlakukan pada koperasi syariah. Selanjutnya, prinsip kelima adalah prinsip kemandirian. Artinya prinsip kemandirian ini bahwa koperasi itu sebaiknya dan idealnya adalah mandiri, tidak bergantung kepada sektor tertentu atau bantuan dari pemerintah, sebagaimana kadang-kadang banyak terjadi koperasi didirikan hanya untuk mendapatkan modal dari pemerintah atau bantuan dari pihak lain ya. Ini yang tidak diinginkan dari proses tersebut. Kemudian prinsip pengembangan bahwa koperasi itu bisa maju di Indonesia secara umum, secara idealistik di Undang-Undang 2592 ini kalau koperasi itu melaksanakan pendidikan koperasi. Bagaimana pendidikan koperasi ini dilaksanakan kepada anggotanya untuk semakin maju anggotanya, semakin memahami koperasi, semakin berpartisipasi dalam pengembangan koperasi, sehingga koperasinya akan semakin besar. Karena itu biasanya di anggaran dasar diatur bahwa berapa persen dari sisa hasil usaha ini digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan pendidikan secara umum kepada anggota, sehingga koperasinya bisa maju, anggotanya juga lebih pandai, punya keterampilan yang lebih baik. Kalau anggotanya maju, mereka berpartisipasi semakin baik di koperasi, koperasinya juga akan semakin maju. Dan prinsip pengembangan yang kedua adalah kerjasama antar koperasi. Maksudnya adalah bahwa koperasi ini bisa berkembang dengan baik kalau punya kerjasama dengan koperasi-koperasi lainnya, mereka saling mendukung. Kerjasama baik dengan koperasi yang sejenis secara horizontal maupun secara vertikal, mereka akan membentuk koperasi di atasnya, baik itu gabungan koperasi atau koperasi gabungan. Sebelum gabungan itu adalah nanti setelahnya adalah induk koperasi, di bawah induk koperasi adalah gabungan, dan di bawah gabungan adalah pusat. Nah, ini adalah bentuk kerjasama dari koperasi-koperasi itu, sehingga akhirnya akan membuat gerakan koperasi yang lebih luas. Karena itu kerjasama antar koperasi saling memperkuat ini diharapkan akan menjadi satu kekuatan ekonomi besar di Indonesia. Idealistiknya begitu, tetapi memang kenyataannya belum sebagaimana yang diharapkan. Bentuk koperasi ini bisa dibagi dua, yang ini merupakan bentuk berdasarkan keanggotaannya
yaitu koperasi yang dibentuk oleh orang perorangan, yaitu disebut dengan koperasi primer, dan koperasi yang dibentuk oleh koperasi-koperasi badan-badan hukum koperasi itu disebut dengan koperasi sekunder. Koperasi primer bisa dibentuk minimal anggotanya adalah 20 orang. Lebih boleh, kurang tidak boleh. Sedangkan koperasi sekunder ini dibentuk oleh kurangnya adalah 3 koperasi. Bisa koperasinya koperasi primer, bisa koperasinya koperasi sekunder. Dan cirinya koperasi sekunder biasanya kalau ada namanya pusat koperasi, kemudian gabungan koperasi, induk koperasi, itu adalah koperasi sekunder yang anggotanya adalah koperasi-koperasi yang lain. Nah, biasanya jenjangnya adalah bahwa koperasi primer ini akan membentuk kerjasama dengan koperasi primer yang lain menjadi pusat koperasi. Pusat-pusat koperasi akan menggabungkan diri dan membentuk di level selanjutnya di level gabungan koperasi, dan gabungan koperasi ini akan bersatu di level induk. Dulu ya, ini zaman dulu, induk, gabungan, dan pusat koperasi ini levelnya berjenjang di tingkat kota kabupaten kalau pusat, kalau provinsi gabungan, kalau nasional adalah induk. Tetapi ini sekarang tidak terlalu relevan lagi karena masing-masing koperasi primer biasanya bisa membentuk sampai level nasional. Ya, fleksibilitasnya seperti itu. Pembentukan koperasi itu dimulai dengan rapat anggota, di mana anggota yang rapat untuk pertama kalinya ini sekaligus mereka sebagai pendiri. Kemudian mereka mendiskusikan tentang anggaran dasarnya, yang sekurang-kurangnya itu di situ adalah nama-nama mereka, nanti biasanya dibuktikan dengan KTP, kartu tanda penduduk. Kemudian nama koperasinya apa, tempat kedudukannya di mana, apakah di kota kabupaten, di provinsi, atau nasional. Kemudian maksud dan tujuan serta bidang usahanya. Umpamanya koperasi karyawan untuk kesejahteraan karyawan, koperasi nelayan untuk para nelayan, kesejahteraan nelayannya, dan lain sebagainya sesuai dengan kepentingan dari anggotanya. Dan usahanya apa? Usahanya bisa spesifik pada usaha tertentu atau bisa usahanya tertentu, itu namanya produksi atau konsumsi, seperti koperasi karyawan itu lebih banyak konsumsi. Kemudian koperasi simpan pinjam yang pada jasa keuangan, atau mereka punya berbagai macam bidang usaha, nanti disebut dengan koperasi serba usaha. Kemudian ketentuan mengenai keanggotaan, syarat-syarat keanggotaannya apa saja, bagaimana mekanisme menjadi anggota. Kemudian ketentuan mengenai organisasi, baik itu nanti rapat anggota, kemudian pengurusan, dan pengurus pengawasnya juga. Kemudian ketentuan mengenai pengelolaan, nanti pengurusan, pengawasan, termasuk pengangkatan pengelola atau manajer. Kemudian ketentuan mengenai permodalan, ini modalnya dari mana, sumbernya apa, simpanan pokoknya berapa, sukarelanya bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, secara umum biasanya jangka waktu berdirinya adalah untuk waktu yang tidak terbatas. Kemudian ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha, dan ketentuan mengenai sanksi-sanksi, sanksi anggota, pengurus, pengawas, pengelola, dan lain sebagainya. Nah, anggaran dasar ini nanti diaktakan di akta pendirian, diaktakan secara resmi biasanya di notaris, nanti melibatkan notaris, dan dari sini kemudian disahkan oleh dimintakan pengesahan kepada pemerintah, nanti lewat notarisnya biasanya, dan tergantung pendaftarannya, jenis koperasinya, apakah koperasinya di level kota kabupaten, ini berarti di dinas koperasi kota atau kabupaten itu. Kemudian apakah di level provinsi, nanti mendaftarkannya di dinas koperasi provinsi, dan kalau koperasinya adalah koperasi nasional, maka di level pendaftarannya, pengesahannya adalah di level kementerian. Perangkat organisasi koperasi, secara umum organisasi koperasi itu ada 3.
perangkat organisasinya. Yang pertama dan tertinggi adalah rapat anggota. Anggota-anggota ini berkumpul untuk membahas tentang koperasinya mereka dalam rapat anggota, dan minimal mereka harus berkumpul 1 kali dalam 1 tahun, dalam 12 bulan ya, biasanya di awal-awal tahun untuk membahas laporan pertanggungjawaban pengurusan tahun sebelumnya. Koperasi dianggap baik kalau bisa menyelenggarakan rapat anggota tahunan tersebut yang sekali dalam setahun, itu di bulan Januari sampai dengan Maret. Kemudian kalau lebih lama, namanya April dan ini, ya lebih baik daripada nggak ada, tapi dikategorikan kurang tepat waktu. Kemudian rapat anggota inilah yang menunjuk pengurus. Nanti pengurus inilah yang mengurusi, bertanggung jawab terhadap kepengurusan organisasi koperasi ini, dan untuk memastikan bahwa pengurus itu menjalankan amanat sebagaimana disampaikan oleh rapat anggota, maka ditunjuklah pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap kepengurusan dan pengelolaan koperasi ini secara umum. Inilah 3 perangkat koperasi yang wajib ada dan harus ada di tiap koperasi, dan nanti bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggotanya, kebutuhan dari koperasi dan kebutuhan dari anggotanya. Koperasi selain rapat anggota dan pengurus pengawas, ya ini rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi koperasi, tetapi itu bukan anggota ya, tetapi anggota yang berkumpul menjadi rapat dan sudah memenuhi quorum atau jumlahnya yang hadir sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian menunjuk pengurus dan pengawas, ini struktur yang wajib ada, organ-organ yang ada, tetapi bisa dikembangkan nanti kepada mereka membentuk pengurus ini, mungkin karena keterbatasannya dalam pengurusannya bisa menunjuk manajer, yang orang yang seharusnya profesional, dibayar secara profesional, dan ini diangkat berdasarkan ikatan kerja tertentu, tanggung jawabnya tertentu dan jelas, sehingga tidak ada alasan sebetulnya bahwa pengurus itu nggak sempat mengurusi, karena kalau nggak sempat mengurusi ya tunjuk saja manajer yang profesional. Tetapi ini tidak wajib ada, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan koperasi. Dan kalau pada koperasi yang besar, menunjuk seorang manajer umum, CEO atau direktur, dan direktur inilah yang kemudian nanti membawahi manajer-manajer yang lain sebagai pengelola. Mereka bekerja full time di situ dan dibayar berdasarkan ikatan pekerjaan dengan target dan sasaran yang cukup jelas. Kita mulai dengan pembahasan mengenai rapat anggota koperasi. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di koperasi yang menentukan berbagai macam hal, prinsip, dan kebijakan pada koperasi. Rapat anggota yang pertama berwenang untuk menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini semacam anggaran dasar adalah undang-undang dasarnya, sedang undang-undang pelaksananya adalah anggaran rumah tangga yang menjelaskan lebih rinci tentang anggaran dasar. Kemudian menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, yaitu tentang bagaimana mekanisme rapat anggota, kepengurusan, pengawasan, pengelolaan koperasi secara umum, dan usaha-usaha koperasinya apa saja. Kemudian menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan atau pengawas. Yang menunjuk pengurus dan pengawas, mengangkat dan memberhentikan adalah rapat anggota. Kemudian menetapkan rencana kerja, program, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi atau disingkat dengan RAPBK, serta pengesahan laporan keuangan pada rapat anggota tahunan biasanya. Kemudian mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya, dan rapat anggota ini minimal tahunan, maka pengurus dan pengawas wajib untuk melaksanakan kepengurusan dan pengawasan koperasi dalam rapat anggota tersebut. Kemudian menentukan pembagian SHU, sisa hasil usaha, berapa yang akan dibagi, pembagiannya bagaimana,
biasanya ini sudah ditetapkan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tetapi seandainya ada perubahan-perubahan di luar itu, maka perubahan tersebut seharusnya dan semestinya ditentukan pada rapat anggota biasanya berdasarkan usulan dari pengurusan pengawas. Kemudian menetapkan keputusan penggabungan, peleburan, dan pembubaran koperasi. Penggabungan koperasi adalah koperasi yang satu dengan yang lain digabungkan atau dilebur menjadi satu, namanya sama. Kalau gabung itu yang satu menggabung dengan yang lain, merger. Kalau peleburan, konsolidasi, semuanya bergabung menjadi satu. Dan kalau pembubaran koperasi, maka koperasi itu dibubarkan. Dan ini tidak sembarangan dibubarkan karena harus menyelesaikan segala kewajibannya. Anggota koperasi secara bersama-sama itu memegang kekuasaan tertinggi pada koperasi, sehingga anggota di koperasi ini memiliki peran ganda, peran pemilik ketika mereka mendirikan dan melaksanakan rapat anggota. Mereka berlaku sebagai pemilik, tetapi ciri khas koperasi adalah bahwa pemiliknya, anggotanya itu sekaligus pemilik, tapi juga sekaligus adalah konsumennya, pengguna jasanya. Maka inilah yang disebut dengan peran ganda. Koperasi captive marketnya atau pasar utamanya adalah anggotanya itu sendiri, sehingga usaha-usaha yang dilakukan, usaha-usaha yang didirikan juga bergantung dari kepentingan anggotanya, karena mereka berperan sebagai pengguna jasa. Sebagai pemilik, mereka memegang kekuasaan tertinggi melalui ketika berkumpul melalui rapat anggota, dan mereka mendirikan sebagai pemilik karena sama-sama memiliki persamaan kepentingan, sehingga dua peran ganda ini menjadi salah satu ciri khas koperasi yang tidak ada pada badan usaha yang lain. Karena kalau pada PT umumnya pemegang saham umumnya itu lebih kepada orientasinya hanya sebagai pemilik saja, dan pemiliknya hanya terbatas pada modal saja. Kemudian mereka tidak sebagai pengguna, atau kalau di PT kemudian pengguna jasanya ya hanya konsumen saja, tapi bukan pemilik. Nah, di koperasi ini mempunyai peran ganda, anggotanya baik sebagai pemilik maupun pengguna jasa. Kemudian perangkat kepengurusan koperasi yang paling penting barangkali adalah pengurus, karena pengurus ini yang melakukan kepengurusan keseharian koperasi itu. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, sehingga pengurus ini adalah mewakili kepentingan rapat anggota, dan dia adalah bagian dari anggota yang ditunjuk oleh rapat anggota untuk melakukan kepengurusan koperasi. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota, sehingga dari pemegang kuasa rapat anggota ini mereka berwenang untuk mewakili koperasi dalam perjanjian, dalam pengadilan, dan kepengurusan urusan hukum-hukum yang lain. Dan tugasnya pengurus adalah yang utama mengelola organisasi koperasi dan mengelola usaha koperasi, membuat dan mengajukan RAPBK, rancangan program kerja, serta rancangan RAPBK. RAPBK adalah rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Kemudian pengurus juga bertugas menyelenggarakan rapat anggota, kemudian mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada rapat anggota, dan laporan keuangan ini dibuat secara tahunan. Kemudian menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, memelihara daftar buku anggota, daftar buku pengurus, pengawas, buku-buku rapat, dan lain sebagainya. Memberikan pelayanan kepada anggota koperasi dan masyarakat di usahanya, kemudian mendelegasikan tugasnya kepada manajer yang ditunjuk, tetapi penunjukannya nanti mereka harus mengajukan dulu pada rapat anggota. Meningkatkan pengetahuan perangkat pelaksanaan dan keanggotaan koperasi, meningkatkan penyuluhan dan pendidikan atau menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan kepada anggota,
kemudian mencatat dari dimulainya kapan sampai berakhirnya masa kepengurusan pengawas dan pengurus, dan mencatat masuk dan keluarnya anggota. Mereka juga berwenang untuk menerima atau menolak pendaftaran anggota. Pengawas sebagaimana pengurus itu juga dipilih dari dan dipilih oleh anggota koperasi pada rapat anggota. Yang pengurus maupun pengawas syarat-syaratnya diatur dalam ADART, syarat-syarat pengurus dan pengawas seperti apa. Kemudian tugas pengawas adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengurus dan pengelola koperasi supaya mereka betul-betul melaksanakan amanah dari rapat anggota untuk melakukan kepengurusan koperasinya dengan baik, efektif, efisien untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara umum. Kalau tidak diawasi, biasanya nanti mereka hanya memikirkan kesejahteraan dirinya sendiri. Ini pada pengurus yang tidak amanah. Sehingga diadakan pengawasan tujuannya adalah untuk, kalau bahasa klasiknya adalah jangan bikin orang baik untuk berbuat jelek, karena tidak ada pengawasan, tidak ada mekanisme kontrol di situ. Yang ditunjuk sebagai pengurus pasti adalah seharusnya adalah anggota yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kelebihan di antara anggota yang lainnya, dan yang dirasa mereka adalah, yang dipandang mereka adalah amanah. Tetapi kalau tanpa pengawasan, ini juga akan bisa menjadi hal yang kurang baik. Sehingga dalam melaksanakan pengawasannya pun harus dibuktikan dengan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, meneliti catatan yang ada pada koperasi. Mereka boleh melakukan auditnya audit internal, sedangkan kalau audit eksternal nanti pada kantor akuntan publik. Kemudian mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, tapi mereka juga harus merahasiakan hasil pengawasannya kepada pihak lain. Pihak ketiga itu adalah bukan pihak internal koperasi, pihak luar koperasi. Kemudian memeriksa sewaktu-waktu tentang keuangan dengan membuat berita acara pemeriksaannya. Kemudian memberikan saran pendapat baik kepada pengurus maupun rapat anggota tentang koperasi. Memperoleh biaya, ini hak ya, memperoleh biaya dalam menjalankan tugas sesuai dengan keputusan rapat anggota. Kalau mereka dalam tiap pengawasan atau bagaimana ditetapkan berapa, itu diputuskan pada rapat anggota. Dan mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaan dan pengawasannya kepada rapat anggota tahunan. Kemudian pengelola atau manajer ini tidak harus, sekali lagi tidak harus ada dalam struktur koperasi, tetapi biasanya kalau koperasinya itu sudah berkembang, anggotanya tidak, pengurus atau pengawasnya tidak dapat melaksanakan kepengurusannya secara harian, secara full time, maka dan mereka tidak punya keahlian, maka mereka dapat menunjuk pengelola atau manajer. Nah, pengelola atau manajer ini diangkat dan diberhentikan oleh pengurus berdasarkan perikatan hubungan kerja. Artinya ini mereka harus melakukan perjanjian tentang kerja yang di sini targetnya apa, bagaimana tentang tanggung jawab dan wewenang masing-masing pihak. Karena pertanggungjawaban pengelolaan koperasi tetap pada pengurus yang bertanggung jawab pada rapat anggota. Dan pengangkatan pengelola atau manajer ini harus diajukan dulu. Ketika mau mengangkat manajer atau pengelola, maka harus diajukan dulu pada rapat anggota. Namun siapa yang diangkat, bagaimana mekanisme pengangkatannya, itu adalah pada wewenang pengurus. Tugas pengelola atau manajer adalah melaksanakan tugas sehari-hari di bidang usaha, sehingga nanti kalau sudah tambah berkembang, punya manajer yang banyak, nanti biasanya ada direktur utama dan kemudian ada manajer masing-masing unit atau usahanya. Kemudian bertanggung jawab atas administrasi kegiatan usaha dan organisasi koperasi, serta mengembangkan dan mengelola usaha untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, usaha bisa mencapai tujuan efektif dan efisien jika mereka punya kompetensi dan kapabilitas, sehingga pengelola dan manajer ini seharusnya adalah mereka orang-orang yang capable, profesional di situ. Kita lanjutkan dengan permodalan koperasi, sehingga sumber modal koperasi sebagaimana di Undang-Undang 2592 ini bisa dibagi dua, yaitu yang disebut modal sendiri, kalau secara akuntansi disebut dengan equity, dan bisa dimasukkan dalam modal pinjaman, atau kalau dalam akuntansi disebut liability atau kewajiban.
Modal sendiri terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Simpanan pokok adalah simpanan yang diserahkan anggota pada saat awal menjadi anggota koperasi dan jumlahnya itu dinyatakan di anggaran dasar. Soal pembayarannya bisa harus langsung atau bisa dicicil, itu terserah masing-masing koperasi dan aturannya. Kemudian simpanan wajib ini adalah simpanan yang ketika setelah menjadi anggota mereka wajib melakukan penyimpanan dengan biasanya bulanan atau tahunan atau periodik tertentu. Kemudian dana cadangan ini adalah dana dari sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggotanya. Dan kemudian hibah ini adalah pemberian dari pemerintah, bantuan pemerintah atau pihak-pihak yang lain kepada koperasi, ini dimasukkan dalam hibah. Kemudian untuk modal pinjaman ini adalah sifatnya liabilitas atau kewajiban yang nanti harus dibayar pada jangka waktu tertentu, mungkin dengan bunga tertentu atau dengan kriteria-kriteria yang lain. Bisa dari anggotanya sendiri, bisa dari koperasi yang lainnya, pinjaman dari koperasi lainnya, bisa dari bank atau dari lembaga keuangan lain, leasing, modal ventura, dan pegadaian, dan lain sebagainya. Kemudian koperasi juga bisa menerbitkan obligasi di pasar modal, tidak bisa menerbitkan saham secara langsung karena koperasi permodalannya bukan dalam bentuk saham. Tetapi kalau koperasi ingin menerbitkan saham, maka dia bisa membuat anak usaha nanti namanya perseroan terbatas, tetapi pemegang saham dominannya adalah dari koperasi. Tapi kalau menerbitkan obligasi bisa, walaupun sependek pengetahuan saya ini belum ada koperasi yang menerbitkan obligasi di pasar modal. Padahal ini menjadi sumber pembiayaan yang cukup menarik sebetulnya. Dan sumber lain yang sah, umpamanya dari pinjaman dari pemerintah melalui LPDB, lembaga pengelolaan dana bergulir, atau dari LSM, atau dari NGO yang lain, atau dari pihak-pihak lain, pinjaman yang lain. Kemudian SHU. Nah, SHU ini kalau di usaha secara umum ya gampangannya adalah profit, laba. Cuma kenapa tidak disebut profit atau laba? Karena memang motivasinya bukan untuk mencari laba atau profit itu, maka disebut dengan sisa hasil usahanya. Yaitu dari mana ini? Ini merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun dikurangi dengan biaya-biaya operasional, biaya dan non-operasional, kemudian penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pembayaran pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Kemudian sisa hasil usaha ini dikurangi dulu dengan cadangan. Biasanya ini diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, berapa persen cadangan yang harus dicadangkan sebagai SHU, yang harus dimasukkan sebagai cadangan dan tidak dibagi. Kemudian dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota kepada koperasinya. Bisa tadi berdasarkan modalnya, bisa dengan partisipasi usahanya. Partisipasi usaha bisa dari pembelian, bisa dari penjualan, dan lain sebagainya. Dan serta digunakan untuk pendidikan perkoperasian. Biasanya nanti ada alokasi khusus pendidikan koperasian, apakah 5%, 10%, atau keperluan lain dari koperasi. Umpamanya koperasi ini didirikan untuk mendukung masjid atau untuk mendukung gerakan sosial yang lain, maka berapa persen dari situ yang dialokasikan ke sana, ini juga bisa sesuai dengan keputusan rapat anggota. Maka ini diputuskan rapat anggota dan biasanya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Besarnya pemumpukan dana cadangan ditetapkan juga dalam rapat anggota, dan ini berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Biasanya kalau nanti berbeda, maka rumusannya dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka itu harus dimintakan persetujuannya dalam rapat anggota. Demikian, terima kasih. Semoga ini bisa menambah wawasan kita tentang koperasi sebagai idealisnya dan diharapkan menjadi sokok guru perekonomian Indonesia dan mengembangkan ekonomi masyarakat yang berkeadilan dan mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pemerataan dan berbagai macam hal yang lain yang sebetulnya ini sangat potensi untuk dikembangkan.
Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.